Pada kesempatan yang berharga kali ini, Gus Samsudin, seorang tokoh yang terkenal dengan kebijaksanaan dan pengetahuannya, memberikan sebuah tausiah yang sangat berharga di hadapan para tamunya. Dalam suasana yang penuh khidmat dan rasa hormat, beliau menyampaikan pesan-pesan yang mendalam mengenai kehidupan, spirituality, dan pentingnya menjalin hubungan yang baik sesama manusia. Tausiah ini bukan sahaja memberikan pencerahan kepada jiwa, tetapi juga mengajak setiap individu untuk merenung dan memperbaiki diri demi mencapai kehidupan yang lebih bermakna dan sejahtera. Silahkan tonton video selengkapnya hanya di channel Gus Samsudin Family. Kawan yang nantang saya pembuktian itu. Kalau di Indonesia tahu nggak dia berani nantang nggak ya di Indonesia ya? Kayaknya kalau di Indonesia bukannya dia yang nggak berani, saya nggak berani ya. Saya sudah tobat saya. Jadi gini ceritanya kawan. Sesuatu hal yang benar itu belum tentu benar. Benar menurut kita belum tentu benar menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar menurut diri kita juga belum tentu benar menurut orang lain. Bahkan menurut alam semesta pun juga belum tentu benar. Jadi kebenaran itu hakikatnya adanya hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan melakukan sesuatu hal yang benar itu pun juga harus dengan cara yang benar. Melakukan sesuatu hal yang ma'ruf itu tidak boleh dilakukan dengan cara yang mungkar. Jadi melakukan sesuatu hal amal ma'ruf contohnya itu pun juga harus dilakukan dengan cara ma'ruf. Tidak boleh dilakukan dengan cara mungkar. Contoh hal yang simpel saja ya, masalah ilmu saja. Ilmu itu kan bagus, apalagi ilmu itu datangnya dari Allah. Tetapi ketika menggunakannya dengan hawa nafsu, akhirnya pun juga jadi gak bagus. Contoh begini ya, kita mendengarkan sebuah hadis dari baginda Rasulullah. Seandainya manusia boleh menyembah manusia, maka akan saya perintahkan wanita itu untuk menyembah laki-laki. Itu bagus. Bagus ketika yang menggunakan adalah perempuan, karena begitu sangat mulianya memuliakan seorang suami. Jadi karena begitu sangat mulianya seorang suami di hadapan seorang istri, maka seolah-olah seandainya manusia boleh menyembah manusia, kata baginda Rasulullah, seorang wanita akan saya perintahkan untuk menyembah suaminya. Tapi karena tidak boleh, jadi tidak. Itu sebenarnya hakikatnya apa? Bahwa begitu sangat mulianya laki-laki di hadapan seorang istri. Dan kewajiban seorang istri itu sangat mudah sekali sebenarnya untuk masuk ke surga. Caranya yang penting sebenarnya adalah menjalankan sholat, berpuasa di bulan suci Ramadan, dan taat kepada suami atau baik di hadapan suami. Bisa menjaga marwahnya, harga dirinya, kehormatannya, dan bisa menyenangkan suaminya, itu dijamin surga sama Allah. Nah, tapi masalahnya adalah ketika hal ini yang menggunakan seorang suami jadi salah kaprah. Karena nanti suami beranggapan bahwa dia itu harus benar-benar dihormati, harus benar-benar dimuliakan. Orang dihormati itu bagus, tapi minta dihormati itu nggak bagus. Itu masalahnya. Kalau istrimu menghormati kamu,
Itu bagus. Mungkin karena ada kebagusan di dalam dirimu. Mungkin kamu suami yang taat kepada Allah sehingga istrimu taat kepadamu. Mungkin kamu itu benar-benar memuliakan ibumu sehingga istrimu itu benar-benar memuliakanmu gitu. Mungkin kamu itu memuliakan istrimu sehingga kamu itu dimuliakan sama istrimu. Itu bagus. Tapi kalau kamu itu nggak dimuliakan, terus kamu itu memaksa atau egois, atau kamu itu minta dimuliakan sama istri, itu keliru. Itu salah kalau menurut saya. Yang terpenting adalah bagaimana kamu itu memuliakan istrimu, membahagiakan dia. Itu adalah tanggung jawabmu. Dan wallahi, yang saya rasakan demi Allah, ketika kamu benar-benar memuliakan istrimu, kamu pun juga akan dimuliakan juga oleh istrimu gitu. Makanya perlu belajar ilmu tanah itu. Kamu sujud setiap hari itu, kamu harus tahu bahwa kamu itu belajar ilmu tanah. Kamu itu belajar ilmu tanah. Tanah itu akan memberikan semua hal yang kamu inginkan. Yang terpenting kamu mau memberikan dulu. Kamu jenengan pengen dapat jagung 10 karung, ya harus mau dulu memberikan 1 genggam jagung di tanah. Ini tumbuhnya bisa lebih banyak. Jadi ilmu tanah itu, berikanlah apa yang kamu inginkan, maka kamu akan mendapatkan apa yang kamu harapkan. Kamu pengen kaya, mau sedekah, kamu mau dihormati orang, kamu harus bisa menghormati orang lain. Kamu pengen disayangi sama istrimu, ya kamu harus sayang dulu. Nah kan saya katakan ini yang selalu saya praktekkan dan ini selalu saya sampaikan. Kamu pun juga harus hormat loh kepada anakmu. Kamu pun juga harus memuliakan anakmu loh kalau kamu pengen mulia. Ini kebanyakan kita ini orang tua merasa kita ini yang harus dimuliakan, kita yang harus dihormati. Tanpa kita mau memuliakan anak nggak akan bisa. Penting loh ini, penting. Bahkan ada 3 doa. Ini ada 3 doa yang itu sangat cepat sekali mustajabnya. Ini sudah saya praktekkan Bapak Ibu, dari 3 orang, terutama 3 wanita. Yang pertama ibumu, yang kedua istrimu, yang ketiga anak perempuanmu. Wah, kamu dapat 3-3-nya ini jadi raja. Ini sudah saya praktekkan. Kembali ke masalah yang tadi. Jadi sesuatu hal yang baik itu pun juga harus dilakukan dengan cara yang baik. Saya memberikan sesuatu hal baik, tapi kalau dengan cara yang baik, nggak baik pun juga mungkin nggak akan saya terima. Saya ngasih sesuatu, saya lempar itu, nggak akan mau saya menerimanya. Dia harus dengan cara yang baik juga. Tapi yang lebih penting lagi bahwa jika kaya, ya banyak sedekah. Yang dihormati orang, yang menghormati orang. Atau nih gue. Nah ini hari ini ada saudara kita ini. Ding. Dari Malaysia. Ya loh, ada videonya dulu ini. Saya sama beliau. Pembuktian. Ditantang untuk pembuktian. Ya loh. Tapi sekali lagi saya katakan, kalau dulu saya ditantang orang, tapi ini menantang nggak sih? Enggak. Oh, kalau menantang saya mau lari gimana? Jadi gini, tadi seperti yang tadi saya bilang bahwa tidak semua hal yang benar itu benar-benar, belum tentu. Karena sesuatu hal yang benar itu pun juga harus benar-benar dikaji dulu hakikatnya. Kayak saya kemarin, saya anggap ya saya menerima tantangan dari orang, terus pembuktian sampai bikin banner tentang dukun santet se-Indonesia, se-dunia itu saya anggap itu benar karena amal ma'ruf naik muka kan, seperti menantang perampok, menantang kan, yang saya tantangkan yang jelek-jelek. Nah saya itu paling takut sama orang yang baik, tapi saya itu paling berani sama orang yang tidak baik. Jadi kalau ada orang baik itu saya takut.
takut menyakiti hatinya dan sebagainya. Tapi kalau orang sama orang yang jelek, mati pun saya berani gitu. Saya anggap itu baik karena nantang orang jelek. Tapi ternyata ya setelah saya pahami, ya itu salah karena ada sombongnya. Sampai akhirnya saya masuk penjara itu. Itu teguran lah buat saya. Jangan sombong, karena sombong itu pakaiannya Tuhan, bukan pakaian kita. Terus orang-orang kan jadi ketika saya menampilkan kayak ya yang kemarin-kemarin itulah, jadi seolah-olah saya itu kelihatan sangat sakti sekali gitu. Padahal kan enggak. Oh, ini pilek seminggu ramai-ramai. Menguasai garam itu loh, garam tuh di atas itu sampai oh. Sini. Menguasai garam ini sampai sekarang sakitnya belum sembuh. Saya kemarin itu menguasai garam ini 7 hari, baca Al-Fatihah 313 kali, sambung sama salat nuridat. Pertama puasa itu udah malam kan, makan-makan di depan sama Abah Ali sama santri itu di depan musola sebelum puasa. Habis makan itu udah langsung beda, langsung geblak saya. Sholat Isya aja nggak kuat saya, cuma 2 rakaat. Yang 2 rakaat udah nggak mampu lagi saya, udah kepala udah pusing, di situ muntah-muntah. Saya bilang sama Ricky itu, udah gak kuat apa Isan. Sampai sekarang itu mas, sakitnya masih berasa. Mau jenis sakti, biar toh Terus saya tanya sama yang punya pondok Wiwitan Gumelar itu, Gus Andi Rais Kediri, yang punya pondok Wiwitan Gumelar. Ngapa Pak aku kok kering banget? Lah kowe poso niati arep nulungi wong akeh apa ora yo nampek ning awakmu. Pantesan kering aku wis bene aku tak tampa aku. Tiba-tiba aku. Terkadang ada yang nggak paham bahwa ketika kita ngobrol biasa gitu, ngobrol sama tamu, ngobrol biasa ngoten niku mawon, terus malam wiritan wis serangane akeh, itu yang nggak dipahami orang. Jadi wong tua ki ya gak gampang, walaupun umurnya masih muda, tapi kalau kita sudah menjalani laku, terus sudah mewakafkan hidup kita untuk umat, itu ya risikonya ya nggak gampang. Kayak tadi sih ketemu sama orang di depan sini itu pun ya sudah salat asar tadi sudah asar belum salat asar dulu. Monggo ya sebelum salat asar ambil gantian belakang tenang nih. Belum salat asar di belakang macam mana nggak dapat barokahnya loh. Yang belum salat asar dulu. Jangan bohong sama saya, dosa. Dosanya sama Allah, bukan sama saya. Iya, sebelum sholat asar dulu.